Pada suatu malam, setelah memastikan istri dan anaknya sudah tidur, Budi keluar dari rumah dengan langkah ragu. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan di ujung desa. Hutan itu terkenal angker. Tidak banyak orang yang berani masuk ke sana, terutama saat malam. Udara malam terasa dingin menusuk. Pepohonan besar menjulang, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di bawah sinar bulan redup. Suara jangkrik dan burung hantu semakin menambah suasana mencekam. Setelah beberapa saat berjalan, Budi melihat pria tua berjubah hitam yang ia temui kemarin. Pria itu berdiri di tengah sebuah lapangan kecil, dikelilingi pohon-pohon tua yang batangnya dipenuhi lumut. "Kau datang," kata pria itu dengan senyum tipis. Budi menelan ludah. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Pria itu melangkah mendekat. Dari balik jubahnya ia mengeluarkan sebuah kantong kain hitam dan menyerahkannya kepada Budi. Di dalamnya ada benda-benda yang akan membantumu melakukan ritual ini. Jika kau benar-benar ingin kaya, ikuti semua petunjukku tanpa ragu, katanya. Budi menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Pria itu lalu menyalakan obor yang tertancap di tanah, menerangi sebuah lingkaran besar yang digambar dengan darah di tanah. "Duduklah di tengah lingkaran ini dan ucapkan sumpah setiamu pada mereka yang akan memberimu kekayaan," perintahnya. Budi ragu sejenak, tetapi bayangan kemiskinan yang terus menghantuinya membuatnya menguatkan hati. Ia melangkah ke tengah lingkaran dan duduk bersila. Pria itu mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Budi. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat dedaunan di sekitar mereka berguguran. Suasana semakin dingin dan Budi merasa tubuhnya seperti ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. "Sekarang buka kantong itu dan keluarkan isinya," kata pria itu dengan nada tegas. Dengan tangan bergetar, Budi membuka kantong kain hitam itu. Di dalamnya ada sebuah telur hitam, seikat rambut, dan sebuah keris kecil berkarat. "Pecahkan telur itu di atas kepalamu," lanjut pria itu. Budi mengerutkan dahi, tetapi ia mengikuti perintah itu. Begitu telur pecah, cairan kental berbau busuk mengalir di kepalanya. Seketika kepalanya terasa pusing dan pandangannya berkunang-kunang. "Sekarang ambil keris itu dan teteskan darahmu di lingkaran ini sebagai tanda perjanjian," kata pria itu lagi. Budi menggigit bibirnya, lalu dengan ragu ia menggoreskan ujung keris itu di telapak tangannya. Setetes darah jatuh ke tanah, dan tiba-tiba tanah di sekelilingnya mulai bergetar. Di dalam bayangan pepohonan muncul sosok-sosok hitam dengan mata merah menyala. Mereka mengelilingi Budi, mengeluarkan suara berbisik yang tidak dimengertinya. "Perjanjian telah dibuat," kata pria itu dengan suara berat. "Mulai besok, kekayaan akan mengalir di dalam hidupmu. Tapi ingat, setiap tahun kau harus memberikan tumbal agar kekayaan ini tidak lenyap." Budi menelan ludah. "Tumbal?" tanyanya dengan suara lirih. Pria itu tersenyum dingin. "Seseorang harus dikorbankan setiap tahun. Jika kau gagal, mereka akan mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu." Darah Budi terasa membeku. Ia ingin menolak, ingin lari dari tempat ini, tetapi tubuhnya terasa kaku. Sosok-sosok hitam itu mendekat, seolah-olah menunggu jawabannya. Setelah beberapa detik terasa seperti selamanya, Budi mengangguk. Ia sudah terlanjur masuk terlalu jauh. Seperti angin yang berlalu, sosok-sosok hitam itu menghilang. Pria tua itu tersenyum puas. "Selamat datang di dunia orang kaya, Budi," katanya sebelum menghilang di dalam kegelapan. Budi tertunduk di tanah,
Napasnya tersengal. Ia tidak tahu apakah ia baru saja membuat keputusan terbaik atau kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namun, satu hal pasti, esok harinya hidupnya tidak akan pernah sama lagi.